Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan untuk Pak Yudi dipimpin doanya. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, untuk mulai pembelajaran hari ini kita berdoa mulai berdoa selesai. Ya, saya absen dulu ya, Bapak Ibu. Sepertinya ini kursinya penuh semua, hadir semua ini ya, Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Alhamdulillah di masa pandemi ini ya kita harus menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan agar kita tetap sehat dan bisa mengikuti kegiatan seperti biasanya dengan keadaan yang sehat. Untuk pagi hari ini sudah siap semua untuk melanjutkan materi matematika? Siap, Pak. Siap, Pak. Ya. Siap. Saya tegaskan kembali, setiap pembelajaran pasti saya ingatkan bahwa untuk belajar matematika itu kalian tidak usah menganggap bahwa matematika itu rumit, bahwa matematika itu tidak ada dalam keadaan dunia nyata. Justru matematika itu hidup berdampingan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, seperti yang akan kita bahas pada materi barisan aritmetika kali ini ya, Bapak Ibu. Saya izin share screen dulu untuk menampilkan. Pada materi barisan aritmatika, apa saja yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas. Tujuan pembelajarannya itu mengidentifikasi pola bilangan dan baris bilangan dengan benar, menentukan rumus suku KN barisan aritmatika dengan benar, menganalisis barisan aritmatika dengan tepat, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatika dalam permasalahan kehidupan sehari-hari dengan cermat. Selanjutnya, berikut ini contoh aplikasi barisan aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Silakan diamati, ini adalah gambar apa? Gambar penggaris. Ya. Pernahkah kalian melihat angka pada penggaris? Nah, tentunya pernah. Tahukah pada bawah angka tersebut menyusun sama membentuk barisan aritmatika? Kenapa kok ini bisa disebut barisan aritmatika, susunan-susunan angkanya? Nah, sebelum itu kita simak dulu ya. Di slide selanjutnya, di sini saya punya beberapa gambar. Nah, nanti tolong dijawab ini sambil pretestnya, sambil mengingat materi di SMP dulu. Ini di sini ada gambar apa namanya? Sempoa ya ini ya. Ada butir-butirnya, jumlahnya berbeda. Ini ada gambar tabung. Sebelum kita membahas barisan aritmatika, coba kita perhatikan ya. Kita perhatikan dulu. Prediksikan berapakah jumlah butir sempoa yang selanjutnya? Setelah 3, 4, 5, 6, 7. Kira-kira ini nanti berapa ya? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira berapa? Saya, Pak. 10. Ya, berapa kira-kira? 10. Kemudian kalau yang ini gambar satunya, kira-kira berapa tabungnya ini nanti kira-kira? Saya, Pak. Ya, berapa? 8. Gambar ketiga, ini ada jumlah kelereng. Ada kelereng ini. Berapa kelerengnya selanjutnya kira-kira? Ini 7, 1, 3, 5, 7. Selanjutnya? Saya, Pak, 9. Ya, 9. Terus untuk yang ini? Ada tahu bulat ini. Siapa yang suka makan tahu bulat ini? Selanjutnya ada berapa ini tahu bulatnya ini? Ada 25. 25, Pak. Ada 25, Pak. 5. Nah, ini adalah contoh barisan. Jawaban kalian semua tadi benar. Setelah 9 ini 10. Tabung selanjutnya ini ada 8. Dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari barisan. Mempunyai pola tersendiri. Apakah ada yang ditanyakan dari gambar-gambar ini? Silakan yang mau bertanya dari gambar-gambar ini. Saya, Pak. Aduh. Ya, silakan. Siapa dulu?
Sebut nama, saya tulis di sini. Ya Pak, apakah semua gambar yang ditampilkan merupakan barisan aritmatika itu Pak? Oh ya, karena kita kan membahas aritmatika tadi. Apakah semua Ya. gambar ini barisan aritmatika? Ya, saya tampung dulu ya. Pertanyaan Ya, selanjutnya. Ya, Pak. Ini Ya, Pak. siapa? Dulu. Sebut nama. Saya Pak, Bu Indah Pak. Oh ya, Pindah silakan. Ini Pertanyaannya. bagaimana kalau menentukan suku yang ini Pak, misalnya kayak suku ke-100 gitu Pak. Ada ininya nggak Pak? Trik-triknya gitu Pak, bagaimana? Iya, urutan ke-100 seperti itu ya maksudnya Ya ya. Pak, ya supaya kita gampang carinya Pak. Iya ya, tadi kan lebih mudah ya, kalau 9 berarti 10. Ya, kalau diurutkan kalau seperti itu ya. Ya. Ada yang bisa menjawab atau tidak ini kira-kira? Masa saya yang menjawab, nanti yang pintar saya. Masih bingung ya? Bingung, Pak. Untuk ya, kalau masih bingung supaya tidak saya saja yang menjadi lebih pintar, mari kita bentuk diskusi. Jawaban kalian tadi ini kan 10, 8, 9, 25. Nah, sebelum menjawab ini, untuk menjawab permasalahan tadi, mari kita diskusi kelompok. Ya, untuk mendalami materi, silakan membentuk kelompok yang terdiri dari 3 kelompok, 3 anggota kelompok atau 4 nantinya ya. Silakan seperti biasanya pada kelompok matematika, silakan dibentuk ya. Ya Pak, iya Pak. Sudah? Sudah Pak. Pada posisi kelompoknya. Ya, semua Pak. LKPD-nya sudah saya bagi tadi, silakan diamati untuk kegiatan 1 dan kegiatan 2. Silakan nanti untuk di ini kegiatan 1, yang ini kegiatan 2. Silakan dipresentasikan nantinya ya. Sudah ada yang mau presentasi untuk kegiatan 1-nya? Ada yang mau presentasi? Silakan. Tidak perlu saya tunjuk ya. Silakan coba memberanikan diri. Siapa kira-kira? Apa tahu mau ditunjuk? Ditunjuk aja, Saya Pak. Pak. Oh, ada yang memberanikan diri. Siapa ya? Indah Dari? Pak, kelompok Bu 2 Indah. Pak, kelompok 2. Ya, saya tampilkan dulu jawabannya Bu Indah ya. Nah, ini jawaban Bu Indah, nanti ditulis di papan Bu Indah ya jawabannya ya. Iya Ini Pak. hasil diskusi Bu Indah. Silakan Bu Indah diterangkan kenapa kok jawabannya bisa seperti ini. Iya Pak, jadi tadi dari angka-angkanya dari 0, 1 sampai dengan 6, kita disuruh kelompok kami disuruh mencari 3 angka setelahnya. Ya. Maka didapatkan di situ Pak perbedaan selisih adalah 1 Pak. Jadi ditambahkan. Jadi untuk angka setelah 6 tinggal 6 ditambah 1 7 dan angka setelah 7 adalah 7 ditambah 1 sama dengan 8 dan selanjutnya angka setelah 8 tinggal 8 ditambah 1 tadi selisihnya Pak itu 9. Seperti itu Pak. Dari kelompok kami. Oh, 9. Ya. Ada kelompok lain mungkin ada yang punya beda pendapat, silakan ditanggapi dari kelompoknya Bu Indah. Kan? Ya, kira-kira setelah kalian melanjutkan pola dari bilangan yang ada pada penggaris, angka-angka yang ada pada penggaris, ciri-ciri bilangan aritmatika itu apa? Ya, pada setiap sukunya angkanya mempunyai beda yang sama Pak selisihnya antara suku iya, setelahnya sama suku beda sebelumnya. yang sama atau selisih yang sama. Berapa tadi selisihnya di angka di penggaris tadi? Selisihnya 1 Pak. Selisihnya 1 setiap angka. 1 Pak. 1 ya, betul sekali. Nah, kemudian angka-angka ini disebut juga sebagai suku. Nah, posisinya letaknya ini kita sebut sebagai suku. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya sampai suku N. Suku pertama biasanya disebut dengan A dalam barisan aritmatika. Tadi juga ada yang bertanya kan sebelum kita diskusi kelompok, Pak, bagaimana kita menentukan suku yang apakah suku ke 1000, apakah kita harus mengurut? Kita kan
tidak mungkin kan menghabiskan waktu lah. Itu ada caranya. Kita harus menggunakan rumus dari barisan aritmatika untuk menentukan suku ke N. Nah, itu ada di kegiatan 2. Siapa kegiatan 2 tadi yang sudah selesai? Silakan maju. Ada siapa? Agak susah ini, Pak. Mungkin agak susah. Pak Yudi ini kesusahan ini. Pak Johan, mau mencoba? Sikit lagi Pak, sikit lagi Pak. Sedikit lagi ya. Siapa lagi? Bu siapa? Bu Mariska mungkin? Susah ya? Dibuat polanya, Pak, mungkin, Pak. Oh ya. Coba ya dipresentasikan ya siapa? Oh ini Pak Yudi sudah selesai ternyata. Saya tampilkan Pak Yudi ya jawabannya ya. Nanti juga Oke, Pak. ditulis Oke, di papan tampilkan, tulis. Malu, Pak. Salah mungkin Nggak nanti. apa-apa, harus percaya diri. Di sini belajar. Nah, ini jawaban dari Pak Yudi. Kelompok dua, Pak. Iya, dari kelompok 2. Silakan dijelaskan Pak Yudi kenapa kok ini bisa 3. Nah, ini. Ya, ini Pak, pokoknya tadi dapatnya dari kerja kelompok Pak ini Pak, 3. Ya. Nih. Berkurang 1 Pak setiap itunya. Setiap apa? Dari nilai sukunya itu pokoknya berkurang 1 gitu Pak pokoknya. Berkurang 1. Ya. Oh, ini suku yang sebelumnya ditambah suku sebelumnya seperti itu ya. Untuk yang 3 Iya, itu Pak. ya. Kemudian untuk kolom selanjutnya ini kan diketahui U1 sama dengan A, U2 A ditambah B. A tadi kan 0 ini ya kan? Nah. Begitu kan Pak Yudi? Iya Pak. Kemudian ditambahkan 1 itu tadi Bu Indah tadi bedanya, makanya di sini dituliskan beda di LKPD-nya. Kemudian kita tinggal melanjutkan kan seperti itu, ya. Kita menurunkan dari yang atasnya sehingga ditemukan seperti ini. Nah, 2 ini dari mana? Dari mana 2 ini? Dari 2 kali. Jadi kurang 1, Pak, jadi 2. Yang ini sukunya kan 3 yang dicari, dikurang. Iya, suku ketiga. Nah, kalau kita melihat dari beda, berapa kali bedanya? Berapa kali dari bedanya? Maaf, ya. 2 kali, Pak. 2 kali. Ini berapa kali dari bedanya? 3 kali, Pak. 3 kali. Dari N dikurangi 1. Jadi diturunkan menjadi seperti ini ya. A ditambah N kurangi 1 dikali B. Jadi untuk mencari suku ke N, rumusnya A ditambah N dikurangi 1 dikali beda. Ada yang punya pendapat lain dari kelompok lain mungkin? Bisa menyampaikan? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, mari kita tarik kesimpulan ya. Berarti apa pengertian dari barisan aritmatika itu? Silakan, siapa yang bisa menjawab? Barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki beda tetap, ya, Pak. Barisan yang mempunyai beda yang selalu tetap, Pak. Yang selalu tetap setiap polanya. Setiap sukunya, setiap sukunya. Ya. Setiap sukunya. Nah, kemudian untuk mencari suku ke N, tadi kita mencari suku 100 bahkan ke 1000, berarti kita pakai rumus UN sama dengan A plus A ditambah N kurangi 1 kali beda. Ya, sudah paham semua ya. Jadi apakah gambar di slide tadi merupakan semuanya barisan aritmatika? Saya kembali ke slide dulu ya. Tadi bedanya berapa? Polanya bagaimana ini? Bertambah? Tambah 1, Pak. Tambah 1. Setiap sukunya bertambah 1, berarti ini termasuk barisan aritmatika, Pak. Nah, yang ini? Tambah 2, Pak. Iya. Tambah 2, berarti termasuk barisan
Aritmatika. Kemudian yang selanjutnya ini untuk kelereng, apakah juga memenuhi konsep barisan aritmatika? Iya Pak, bertambah 2. Bertambah 2, ya. Kemudian ini untuk tahu bulat. Itu kayaknya kuadrat, Pak, ya. Kuadrat Bukan itu. ya? Sudah selesai, Pak. Bukan. Oh, Bukan Pak. Kuadrat. Sudah paham, silakan untuk tes kemampuannya silakan dikerjakan, dan juga nanti jangan Ini Pak lupa ya, yang untuk gambar terakhir ini Pak ya. ya Gitu untuk ya. refleksinya nanti ditulis di soal tesnya bagaimana pembelajaran kali ini. Sekalian Pak di sini Pak nulisnya. Ya, di belakangnya nggak apa-apa. Oke ya Pak, siap Pak. Sudah ya, dikumpulkan ya. Saya kira pembelajaran kali ini sudah selesai. Untuk materi selanjutnya tentang deret aritmatika silakan dipelajari. Saya akhiri pembelajaran kali ini. Silakan ditutup dengan doa oleh Pak Yudi lagi. Oke Pak, siap Pak. Teman-teman, mari kita tutup belajar hari ini dengan berdoa. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.